5% ini perpindahan orang tua dan juga anak guru atau GTK, 20%-nya adalah untuk afirmasi atau keluarga ekonomi tidak mampu. Nah, ini untuk SMA. Dan untuk SMK, ya SMK juga ada Bapak Ibu di situ, di mana untuk SMK lebih kepada, karena tidak ada zonasi ya, jadi SMK ini ada prestasi nilai rapot unggulan 30%, prestasi nilai rapot umum itu 40%, prestasi kejuaraan atau lomba itu 5%, perpindahan orang tua dan guru itu 5%, kemudian KTM atau afirmasi 20%. Nah, ini Bapak Ibu untuk SMK. Nanti detailnya SMK silahkan di next Pak Isan. Ya, ini Bapak Ibu di jalur PTDB tadi sudah disampaikan untuk SMA itu ada afirmasi, perpindahan orang tua, guru, prestasi nilai rapot atau perlombaan dan zonasi. SMK tidak ada zonasi, ya, sama. Kemudian SLB sama Bapak Ibu tidak ada berbasis zonasi dan jalur, ya. Sekarang pengertian dari jalur PTDB, zonasi Bapak Ibu pasti yang terdekat dengan wilayah, administrasi letak satuan pendidikan terhadap domisili peserta didik itu sendiri, ya. Jadi bukan di sekolahnya. SMA 6 dekat dengan SMA 5, SMP 5, bukan itu, tapi domisili anaknya, seperti itu. Afirmasi yaitu di sini anak yang mungkin tidak beruntung dengan keluarga ekonomi tidak mampu, tapi dibuktikan Bapak Ibu dengan kartu yang sudah ditetapkan oleh Dinas Sosial, ya, di Provinsi Jawa Barat sudah ada datanya Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi menulis surat keterangan tidak mampu. Perpindahan Bapak Ibu itu ditentukan juga di mana domisili orang tuanya dan juga surat keterangan tugas pada saat beliau pindah, dan bagi anak guru tentunya disebutkan dengan surat tenaga pendidik atau guru atau pengawas, seperti itu. Keterangan itu dari kepala sekolah. Bapak Ibu untuk prestasi, nah prestasi di sini ada jalur PTDB. Waktunya 5 menit lagi. Aduh, 5 menit lagi. Ya oke, jalur prestasi, saya pikir ada akademik, raport, perlombaan, dan kejuaraan. Next, Pak. Nah, untuk sekolah SMA, Bapak Ibu. Nah, di sekolah SMA, ini kalau jalur afirmasi atau 2 pilihan. Bapak Ibu ya, ada 2 pilihan. Untuk zonasi, juga 2 pilihan. Di sini ada jelas perpindahan 1 pilihan, prestasi 1 pilihan. Next Pak Isan, kita dipercepat saja. Nah, PPDB SMA, pendaftaran udah jelas tadi ya Bapak Ibu disampaikan. Oke, saya pikir ini udah jelas. Next Pak, seleksi SMA. Ya. Nah, Bapak Ibu ini penting, manakala Bapak Ibu untuk afirmasi, ini minimal 20% ya. Itu juga berdasarkan jarak. Tetapi kalau ada jarak yang sama, maka diproseskan usia. Perpindahan orang tua seperti itu. Jarak juga. Kalau ada yang sama ya usia. Usianya yang mana? Yang lebih tua. Nah, kalau untuk prestasi, Bapak Ibu, maka yang diutamakan adalah jarak. Begitu dan seterusnya. Zonasi minimal 50%, kalau ada jarak yang sama, maka usia. Ya. Baik, Bapak Ibu. Next. Taisan, waktunya sedikit lagi. Jalur afirmasi, Bapak Ibu di sini jelas ya, jalur afirmasi, Bapak Ibu juga ini sudah kami sosialisasikan di masing-masing sekolah melalui grup Tanah Karya. Ya, saya pikir pendaftaran bisa dilakukan oleh sekolah asal, tadi sudah disampaikan, dilakukan verifikasi, kemudian seleksinya oleh satuan pendidikan, kemudian penetapan dan pengumuman, tadi udah jelas. Kemudian alur PTDB, jalur perpindahan, ya, pertama juga seperti itu, ada pendaftaran dulu, ada validasi, Bapak Ibu pendaftaran tadi ya, pakai login, pakai akun, ya, kemudian cek ulang data, divalidasi oleh sekolah, kemudian Bapak Ibu kalau sudah submit, Bapak Ibu akan cetak bukti pendaftaran, dan kalau sudah submit, data Bapak Ibu tidak bisa dirubah-ubah lagi. Jadi hati-hati kalau saat mensubmit. Kemudian verifikasi oleh sekolah yang dituju, yaitu SMA, kemudian dilakukan seleksi, penetapan, dan pengumuman. Itu oleh sekolah yang dituju.
Ini alur PPDB, mungkin minta waktu sedikit Pak, ini memang penting ya, karena alur ini kalau ada yang salah kan repot juga gitu ya. Nah, pendaftaran Bapak Ibu untuk dapatkan akun Bapak Ibu ini melalui sekolah asal dari pendaftaran. Jadi login melalui aplikasi itu. Pilih jalurnya, yaitu jalur prestasi atau nilai raport dan tujuan sekolahnya. Validasi biasa Bapak Ibu harus cek data ulang lagi, disubmit dan cetak buktinya. Ini oleh siapa? Oleh sekolah asal untuk mencetaknya. Pemeringkatan Bapak Ibu ini dilakukan berdasarkan nilai raport dan diolah oleh siapa? Ini verifikasi oleh sekolah yang dituju, ini diolah seleksinya oleh sekolah yang dituju. Dalam hari ini SMA atau SMK. Kemudian dilakukan penetapan melalui rapat Dewan Guru dan juga pengumuman. Sama semuanya seperti yang di atas. Next. Dan pengumuman. Ya. Jadi jalur prestasi lomba, Bapak Ibu pendaftaran sama, kemudian validasi sama, submit, kemudian verifikasi, seleksi, penetapan melalui rapat Dewan Guru dan juga pengumuman. Ya, next Pak Iksan. Nah, Bapak Ibu, ini ada jalur PPDB zonasi SMA. Bapak Ibu, ini yang di tahap 2 ya, yang di tahap 2. Sama juga, Bapak Ibu akun dulu, login dulu, kemudian Bapak Ibu mengisi data, pilih jalur zonasi dan sekolah tujuan. Kemudian divalidasi, disubmit kalau sudah data itu clear menurut Bapak Ibu cetak bukti. Kemudian diverifikasi oleh sekolah yang dituju, kemudian diseleksi, dan dilakukan penetapan pengumuman. Jadi semua tahapannya sebetulnya sama. Next Pak Isa. Nah, itu barangkali Bapak Ibu berkaitan dengan PPDB SMA. Ya, sudah jelas ya Bapak Ibu, karena mungkin kemarin juga sudah ada yang ikut memantau. Itu dari saya, waktunya hanya 20 menit oleh moderator. Selanjutnya untuk SMK, kami serahkan kepada Pak Joko selaku Kepala PLT SMK Negeri 1. Mangga Pak, kembalikan ke Pak moderator. Ya, terima kasih Bu Dr. Nadia yang sudah menyampaikan presentasinya. Sebelum ke presentasi yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SMP dan Madrasah Sanawiyah beserta Bapak Ibu guru panitia dari masing-masing sekolah yang sudah bergabung dengan kami. Sampai saat ini sudah bergabung audien 67 orang. Terima kasih, dan kepada Bapak dan Ibu sudah mau bertanya, ada 2 cara. Pertama, secara langsung pada saat sesi tanya jawab dibuka, atau dari sekarang Bapak dan Ibu bisa bertanya melalui chat yang sudah disiapkan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Meskipun Mustiko. Latif. Ya. Latif. Mohon. Sekedap abdi heulanya sebelum Pak Joko. Tadi ada trouble. Maaf Pak Joko ya, saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Pengawas Pembina SMA, yang saya hormati Pengawas SMK, yang saya hormati Bapak Ibu para Kepala Sekolah SMA, yang saya hormati Bapak Ibu para Kepala Sekolah SMP dan pengawas. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi kami ada trouble internet ya, sehingga kami menghilang ya begitu saja. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah melaksanakan kegiatan hari ini. Untuk sosialisasi hari kedua, Bapak Ibu perlu diketahui ya, kami dari cabang dinas wilayah 2 pertama mohon maaf dan mohon salam dari Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah 2. Pertama, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Bu Aida ya. Ada beberapa penekanan mungkin yang perlu diperjelas mungkin Bu Aida nanti kepada para kepala sekolah khususnya agar sosialisasi ini bisa dipahami ya, bisa dimudahkan untuk menyampaikan kembali kepada orang tua siswa khususnya, karena endingnya adalah
sosialisasi ini bagaimana caranya bisa sampai ke orang tua siswa. Sehingga para kepala sekolah SMP, baik MTS, ini bisa tepat sasaran. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi begitu banyak yang sudah disampaikan. Intinya adalah Bapak Ibu, PPDB kita adalah PPDB pandemi COVID-19. Dan ini adalah banyak pembelajaran yang kita dapatkan dari PPDB ini nanti, Bapak Ibu. Yang pertama, PPDB ini bisa dilaksanakan secara online mandiri maupun dilakukan oleh satuan pendidikan. Satuan pendidikan sudah mendapatkan akun, ya, yang mungkin sudah disampaikan kepada peserta didik. Nah, mohon dicek Bapak Ibu akun tersebut, karena di beberapa daerah, termasuk mungkin kemarin itu di Kota Depok, itu bagian dari cabang dinas wilayah 2, akun ini antara kakak dengan akun ini berbeda untuk tempat tinggal. Ini segera diinventaris, mungkin tolong di Satuan Pendidikan SMP, sehingga kami di Satuan Pendidikan SMA dan SMK segera menginventaris sekolah-sekolah mana saja yang trouble demikian. Karena ini akan berdampak Bapak Ibu, nanti kalau ini tetap didiamkan, maka ketika menentukan titik zonasi, koordinat titik zonasi ini akan berdampak, ya, itu. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, lulusan SMP dan MTS untuk Kota Bogor di tahun pelajaran 2019-2020 ini adalah kurang lebih untuk SMP-nya adalah 14.350, ya Bapak Ibu. Sedangkan MTS-nya adalah 2.517. Nah, mungkin nanti tolong sampaikan juga Bapak Ibu, khususnya para rekan-rekan yang hari ini mensosialisasikan, ada 2 jenis prestasi Bapak Ibu, ya, yang perlu dipahami oleh para satuan pendidikan SMP untuk pendaftaran tahap pertama. Sekali lagi Bapak Ibu, pendaftaran tahap pertama akan dilaksanakan tanggal 8. Ya. Input dengan pendaftaran itu berbeda. Kalau input itu dilaksanakan ketika sudah mendapatkan akun. Nah, hari ini sudah mendapatkan akun dan kami dari cabang dinas sedang membuat kuota dari masing-masing satuan pendidikan yang ada di Kota Bogor. Tolong nanti sampaikan ke Bu Aida, ya, di kota, misalkan di SMA 6. SMA 6 itu prestasi ada 2, prestasi rapot, ya, tadi sudah disampaikan, prestasi perlombaan. Nah, perlombaan apa saja, ya, yang ada di SMA 6, SMA 2, dan SMA 1. Ya. Sehingga calon pendaftar ini tidak kebingungan ketika dia akan mengikuti prestasi lomba, ternyata di SMA 6 itu tidak ada lomba misalkan renang, ya. Jadi renang itu adanya di mana? Oh, mungkin adanya di SMA 2, ya, ataupun di SMA yang lain. Nah, sehingga teman-teman di SMP bisa mengarahkan peserta didiknya daftar ke SMA ini untuk olahraga renang misalkan. Nah, ini segera diinventaris, atau di satuan pendidikan SMA tidak mempergunakan lomba pilihan, ya, artinya semua lomba diikutkan, ya. Cuman ingat, kuotanya 25% itu dibagi berapa persen untuk prestasi nilai rapot, berapa persen untuk perlombaan. Itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, apresiasi sekali saya Bapak Ibu, saya melihat kurang lebih ada 62 peserta, ya, yang hadir hari ini. Kalau kemarin saya dilihat di beberapa itu tidak terlalu banyak, ya. Dan saya harapkan Bapak Ibu satuan pendidikan ketika ada trouble sistem, kami sudah menyiapkan tim sistem IT yang ada di cabang dinas wilayah 2. Untuk Kota Bogor, Pak Erwan, ya, nanti nomor HP-nya Ibu tolong dibagikan, ya, ke peserta, sehingga ketika ada trouble di SMP 18 misalkan, SMP 5, sehingga bisa komunikasi langsung dengan tim teknis yang ada di cabang dinas wilayah 2.
Dan perlu kami sampaikan juga, tolong Ibu nomor HP, WA, WhatsApp, pengaduan pun disampaikan, ya, karena ini perlu, ya, artinya kami akan mengontrol pengaduan-pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan PPDB. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan Vikon. Dan mohon izin mungkin Bu Aida, saya harus lari ke atas, lari ke samping. Saya ada sekarang saya menyiapkan 4 laptop, ya, 4 laptop untuk kegiatan Vikon ini. Silahkan berlanjut. Semoga Bapak Ibu di bulan suci Ramadan, di hari-hari terakhir ini selalu mendapatkan maghfirah, dan insya Allah COVID akan berlalu Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Kasih yang sudah memberikan penguatan buat kita semua. Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan presentasi yang kedua yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Joko Mustiko yang akan berbicara tentang SMK. Pada Pak Joko, saya persilakan. Yang saya hormati Pak KDD beserta staf kolektifnya, yang saya hormati Bapak dan Ibu pengawas SMA dan SMK, yang saya hormati rekan-rekan kepala SMK dan SMA, dan yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan kepala SMK dan PS yang hari ini bisa bergabung bersama-sama dalam acara sosialisasi PPDB 2020 melalui Vikon. Mudah-mudahan walaupun ini hanya melalui Vikon, mudah-mudahan dapat diterima dengan jelas. Sudah melalui Vikon, waktunya amat sangat terbatas. Sudah begitu, ini sesuatu yang baru pertama kali. Mudah-mudahan ini tidak mengendurkan semangat kita. Nanti kalau seandainya masih ada yang kurang jelas, mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa bertanya, tapi supaya nanti itu lebih kondusif, mungkin pertanyaannya cukup ditulis melalui chat saja. Oke, Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan berkaitan dengan PPDB oleh Bu Aida yang SMA, kemudian ini yang SMK oleh saya, dan sebenarnya kalau secara umum tidak jauh berbeda apa yang disampaikan oleh Bu Aida dan apa yang akan disampaikan oleh saya. Hanya agak sedikit bingung ini bagaimana cara mengatur waktunya. Kalau hanya 15-20 menit, ini saya akan mencoba sedemikian rupa. Sehingga saya buat singkat tetapi mudah-mudahan jelas. Tapi biasanya kalau materi yang saya abrek-abrek dibuat singkat itu juga jelas. Tapi mudah-mudahan ini jelas, Bapak dan Ibu. Oke, kita mulai. Yang pertama sebenarnya PPDB ini kalau kita bagi dalam kelompok kegiatan, ini ada 8. Yang pertama adalah waktu pelaksanaan. Kapan waktu pelaksanaan? Ini berarti sifatnya informasi umum. Kemudian yang kedua adalah persiapan. Persiapan ini untuk yang PPDB sistem sekarang ini itu dilakukan oleh sekolah asal. Kemudian setelah waktu pelaksanaannya tahu, persiapannya tahu, pendaftarannya kapan? Nah ini dan caranya seperti apa? Kemudian jalur dan kuota PPDB-nya seperti apa? Kemudian pemilihan jalurnya seperti apa? Kemudian sistem pendaftarannya bagaimana? Persyaratan untuk mendaftarkannya apa? Jalur prestasi perlombaannya bagaimana? Nah, ini yang akan coba saya jelaskan. Nah, yang pertama berkaitan mengenai masalah waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan PPDB ini terdiri dari 4. Yaitu persiapan, pendaftaran dan seleksi online, pengumuman hasil seleksi, dan daftar ulang. Kapan persiapan dilakukan? 13 Mei sampai 5 Juni. Nyiapin apa? Yaitu aktivasi akun. Mudah-mudahan ini Bapak dan Ibu Kepala SMP sudah menerima akun semua dari Distrik Prop Jabar melalui KJD. Kemudian kapan pendaftaran dan seleksi online? Itu tanggal 8 sampai 12 Juni. Dan 25 Juni sampai dengan 1 Juli. Kapan pengumumannya hasilnya diumumkan? Yaitu 19 Juni sampai 8 Juli. Kapan daftar ulang? 23 sampai 24 Juli, 9 sampai 10 Juli.
Nah, yang tinta hitam itu adalah untuk pendaftaran tahap 1, yang tinta merah itu untuk pendaftaran tahap kedua. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Aida, bahwa pendaftaran ini sekarang terbagi menjadi 2 tahap. Lanjut. Nah, akun dibagikan misalnya tanggal 13 Mei. Pembagian akun dari SMP sampai ke calon peserta didik 14 Mei. Kemudian upload nilai raport 14 sampai 30 Mei. Dan upload dokumen khusus yang terdiri dari piagam, sertifikat, dan syarat-syarat lainnya itu 20 sampai 5 Juni 2020. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang nanti dilaksanakan oleh teman-teman di SMP. Lanjut. Nah, pendaftaran online secara mandiri atau dibantu oleh SMP asal. Untuk tahap 1, itu pendaftaran dimulai dari tanggal 18 sampai 12 Juni, tetapi hanya untuk jalur afirmasi, prestasi raport, prestasi lomba, dan perpindahan orang tua. Sedangkan yang pendaftaran tahap kedua, yang akan dilaksanakan tanggal 25 Juni sampai 1 Juli, itu hanya untuk jalur raport umum atau reguler. Nah, berapa jalur dan berapa kuota PPDB 2020 itu terdiri dari 1, jalur afirmasi yang prosentasenya adalah 20%. Kemudian jalur prestasi raport 30%. Lanjut. Kemudian jalur prestasi lomba itu 5%. Jalur perpindahan orang tua itu 5%. Dan jalur raport umum itu 40%. Nah, tentunya dari persentase ini untuk setiap satuan pendidikan baik SMA ataupun SMK itu nilainya berbeda-beda tergantung kuota penerimaan jumlah siswa baru di satuan pendidikan tersebut. Lalu untuk prestasi lomba, prestasi raport afirmasi pendidikan orang tua dan rapor umum itu untuk SMK dibagi lagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama adalah untuk prestasi lomba dan prestasi raport, itu sebetulnya belum ada. Nah, pemilihan jalur SMK dan kompetensi kalian, prestasi dibagi menjadi 2 kelompok, untuk prestasi lomba dan prestasi raport itu hanya 1 pilihan SMK boleh memilih 2 program keahlian. Sedangkan untuk jalur afirmasi perpindahan orang tua dan raport umum, itu bisa 2 pilihan SMK, 2 kompetensi keahlian dalam 1 SMK. Lanjut. Nah, seleksi online untuk jalur-jalur yang nanti akan kita laksanakan, yang pertama adalah jalur afirmasi, yaitu kelengkapan persyaratannya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Aida, ada KIP, KKS, KPS, mungkin PKH, yang itu sudah difasilitasi oleh pemerintah. Walaupun di situ ada dan lain-lain, untuk SKPM tidak berlaku. Ya, sekali lagi, Bapak dan Ibu, apabila nanti ada masyarakat orang tua yang mengajukan melalui jalur afirmasi dengan SKPM itu tidak berlaku. Yaitu yang diakui hanya yang sudah difasilitasi oleh pemerintah karena itu sudah terkoneksi di dinas sosial. Tadi sudah disinggung oleh Bu Aida. Kemudian untuk jalur prestasi raport, itu nilai raport utamanya untuk IPA dan matematika rata-rata 80. Sedangkan untuk jalur prestasi lomba, prioritas utama adalah skor lomba. Apabila sama, jaraknya akan ditentukan dengan usia. Apabila jarak sama, maka akan dilihat usianya atau tanggal lahirnya. Untuk jalur perpindahan orang tua, itu ada persyaratan khusus, nanti ada di setelah ini, yang apabila juga sama, jaraknya nanti akan ditentukan oleh usia. Jalur rapat umum, sama, juga seperti itu. Nanti ada keterangan setelah ini di lembar berikutnya. Lanjut. Persyaratan daftar ulang ini untuk semua jalur terdiri dari bukti pendaftaran asli, print out dari halaman PPDB,
Jadi kalau tadi sudah disampaikan oleh Bu Aida juga, apabila sudah selesai mendaftarkan, maka bukti pendaftarannya harus di print out. Kemudian bukti pendaftaran print out dari halaman PPDB. Bukti diterima print out dari halaman PPDB. Fotokopi ijazah, SKL SMP, MTS, paket B yang dilegalisasi bagi lulusan tahun pelajaran 2019-2020. Fotokopi ijazah yang dilegalisasi yang menunjukkan dokumen asli bagi lulusan sebelumnya. Fotokopi nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5. Fotokopi KTP orang tua dan menunjukkan dokumen asli. Fotokopi akte kelahiran, batas usia 21 tahun dan menunjukkan dokumen asli. Fotokopi kartu keluarga, surat keterangan domisili, minimal 1 tahun sebelum PPDB dan menunjukkan dokumen asli. Mengapa di fotokopi keluarga itu minimal 1 tahun? Itu mengambil hikmah tahun kemarin banyak kakak baru yang akhirnya bisa mendaftarkan dan akhirnya itu menjadi masalah. Begitu juga SKPM yang pada waktu itu kemarin dipakai dan diakui, itu juga menimbulkan masalah baru. Maka untuk saat ini SKPM tidak berlaku dan kakak dipersyaratkan minimal 1 tahun sebelum PPDB. Artinya tidak ada lagi nanti yang membuat kakak baru gara-gara mau PPDB. Kemudian surat keterangan kelakuan baik dari sekolah asal atau SKTK bagi lulusan tahun sebelumnya. Surat tanggung jawab mutlak dari orang tua bermeterai 6.000. Surat hasil tes kesehatan dan tes buta warna dari puskesmas. Lanjut. Ini daftar ulang untuk jalur afirmasi adalah fotokopi kartu Indonesia Pintar dan aslinya diperlihatkan. Atau fotokopi kartu keluarga sejahtera KKS aslinya diperlihatkan, atau foto kartu prasejahtera KPS aslinya diperlihatkan, fotokopi kartu Indonesia Sehat aslinya diperlihatkan, data hasil diagnosa psikolog atau pakar dari perguruan tinggi dan khusus. Ini khusus berserta dengan kebutuhan khusus atau ABK. Lanjut. Nah, persyaratan daftar ulang khusus untuk jalur prestasi perlombaan itu fotokopi piagam, sertifikat yang dilegalisir pihak terkait kejuaraan aslinya diperlihatkan. Jenis prestasi disesuaikan dengan kebutuhan dan pembinaan SMKN 2 Kota Bogor. Nanti di masing-masing SMK itu bisa sama, bisa berbeda. Ini SMKN 2 Kota Bogor, nanti yang SMKN 1 Kota Bogor nanti bisa ditampilkan. Atau nanti di masing-masing SMK bisa dilihat di website. Peringkat prestasi diakomodir minimal juara 1 atau 2 atau 3 tingkat kota atau kabupaten. Lalu prestasi perlombaan. Nah ini untuk yang di SMK 2, untuk yang jalur kepemimpinan itu yang bisa diterima di SMK 2 adalah yang pramuka, paskibra, PMR, KIR, dan ROHIS. Untuk yang jalur prestasi olahraga, yang punya sertifikat voli, atletik, silat, karate, renang. Untuk jalur kesenian, itu vokal. Sedangkan untuk jalur keagamaan, hafiz Quran. Yang semuanya ini dibuktikan dengan piagam atau sertifikat kejuaraan yang dilegalisir pihak terkait. Persyaratan daftar ulang khusus untuk jalur perpindahan kerja orang tua, yaitu fotokopi surat perpindahan orang tua yang dilegalisir pihak terkait. Berkaitan dengan perpindahan orang tua ini, Bapak dan Ibu, itu bisa TNI, Polri, dan pegawai BUMN. Fotokopi surat keterangan Kepala Satuan Pendidikan atau instansi tempat orang tua bertugas. Nah. Nah, SMK 1. Nah, terus. Ya, sambil menunggu Bapak dan Ibu, bahwa untuk menjelaskan berkaitan PPDB SMK,
ini kaitannya erat dengan kompetensi keahlian yang ada di masing-masing satuan pendidikan SMK. Jadi kalau saya menyampaikan informasi PPDB itu pasti ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Yang sifatnya umum itu berupa informasi, sifatnya khusus itu adalah substansi pokok di satuan pendidikan SMK. Berkaitan dengan daya tampung antara SMK 1, SMK 2, 3, dan 4 itu pasti berbeda. Kemudian persyaratan untuk jalur perlombaan itu bisa sama, bisa berbeda. Nah, kembali ke masalah informasi berkaitan dengan PDB untuk SMK 1, yang lainnya tadi sama. Hanya yang berbeda, ini adalah kompetensi keahlian. Kalau untuk SMK 1 itu, kompetensi keahliannya terdiri dari akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, terus saja Bapak. Yang kedua adalah OTKP atau otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Lanjut. Yang selanjutnya adalah bisnis daring dan pemasaran. Lanjut. Yang selanjutnya adalah multimedia, usaha perjalanan wisata. Nah, itu Bapak dan Ibu, kompetensi keahlian yang ada di SMKN 1 Kota Bogor. Apa, mengapa, dan bagaimana substansi di masing-masing kompetensi tidak mungkin saya jelaskan melalui pikon ini dalam waktu yang amat sangat singkat. Nanti Bapak dan Ibu bisa memperdalam berkaitan dengan apa, mengapa, dan bagaimana kompetensi keahlian di masing-masing SMK itu melalui website SMK. Kemudian saya tambahkan pula bagaimana calon pendaftar untuk dapat memilih kompetensi keahlian atau jurusan yang diminati itu harus membaca. Karena ini dalam kondisi Dikon, PSBB tidak mungkin mengumpulkan untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan masing-masing kompetensi keahlian. Ya pasti tentunya ini ada jadi ketidaktepatan pengambilan atau pemilihan kompetensi keahlian karena tidak mendapatkan informasi yang cukup luas. Karena ini dalam masa COVID dan PPDB. Oleh karena itu, ini juga memerlukan peran penting Bapak dan Ibu selaku kepala SMP, juga teman-teman guru di SMP untuk dapat membantu memberikan penjelasan tentang apa, mengapa, dan bagaimana kompetensi keahlian yang nanti akan dipilih oleh calon pendaftar. Yang tentunya untuk mendapatkan informasi itu melalui membaca. Pak Joko, waktunya 5 menit lagi. Oke, Pak Ate. Dan kebetulan ini juga sudah habis. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan SMK. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menerima cukup jelas. Seandainya tidak jelas pun, nanti kan Bapak dan Ibu juga mempunyai kewajiban, tugas selanjutnya telah mensosialisasikan kepada orang tua siswa. Apabila Bapak dan Ibu nanti dalam hal untuk mensosialisasikan itu masih memerlukan kami siap untuk membantu, kami siap untuk diundang, membantu sosialisasi Bapak dan Ibu kepada orang tua siswa. Sekali lagi seandainya masih ada yang belum jelas dan itu bertanyakan, silakan Bapak dan Ibu bertanya dengan menuliskan di chat saja. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dan ada penjelasan yang tidak jelas. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Joko yang sudah menyampaikan presentasinya buat kita semua. Dan tepat waktu, alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita punya waktu 1 jam kurang lebih. Perlu saya sampaikan bahwa pertanyaan Bapak dan Ibu yang ada di chat sementara di copy dulu oleh host. Kalau waktu tidak ada, nanti presenter akan menjawabnya melalui WA group. Sekarang kita akan menggunakan dulu session tanya jawab supaya terjadi interaktif di antara kita semua. Aturannya Bapak dan Ibu bertanya langsung dijawab oleh presenter. Jadi satu orang. Untuk itu saya buka sesi tanya jawab ini sebelum ke pertanyaan yang ada di chat. Silakan Bapak dan Ibu yang akan bertanya langsung. Acungkan itu Pak tangannya yang mau bertanya. Ya, sambil ini saya bacakan dulu yang sudah ada di chat.
sambil menunggu teman-teman. Ya, dari Bu Lala, pertanyaannya, kalau kakak baru berjalan kurang lebih 6 bulan, sementara kita tinggal di domisili tersebut sudah lebih dari 4 tahun, apa bisa dibantu dengan surat keterangan domisili? Atau maksudnya lebih baik di jalur mana? Bu Hajar untuk dijawab. Terima kasih Pak Atif, terima kasih Bu Lala. Tadi disampaikan bahwa Pak Joko juga ya, Bapak Ibu, bahwa tidak ada lagi untuk domisili. Jadi keterangan domisili itu tidak ada, gitu. Sehingga Bapak Ibu jalur mana yang akan Bapak Ibu masuk yaitu prestasi Bapak Ibu, ya. Prestasi. Kalau zonasi Bapak Ibu sudah nggak bisa karena tidak ada kakak yang sesuai. Jadi begitu Bapak Ibu, tidak ada keterangan domisili. Iya, terima kasih Bu Hajar. Pertanyaan yang kedua masih buat Bu Hajar. Pendaftaran SMA apakah 2 pilihan? Mana Pak? Pendaftaran ke SMA apakah 2 pilihan? Ya, pendaftaran ke SMA ada jalur tertentu Pak yang 2 pilihan. Pertama yang 2 pilihan adalah zonasi. Yang kedua afirmasi. Nah, kemudian prestasi dan yang lain Bapak Ibu itu 1 pilihan, gitu. Ya di Juknisnya ada. Siap, lanjut Pak. Jadi nggak semuanya 2 pilihan ya Pak. Jadi ada yang 2 pilihan, ada yang hanya 1 pilihan. Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya langsung sebelum yang di chat? Iya, mangga Pak. Mangga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari SM8 bertanya tentang data. Kebetulan banyak siswa yang sekolahnya di SM8 dan beserta katakanlah neneknya atau pamannya. Nah, dia terdaftar di kakaknya di luar daerah Kota Bogor. Nah, apakah ini yang harus kami lakukan karena memang ya berharap di Kota Bogor karena dekat dengan SMA 6 atau SMK 1 gitu. Sedangkan terdaftar kakaknya jelas di luar Kota Bogor. Bagaimana mengatasi ini? Terima kasih. Ya. Mangga, terima kasih. Bu Hajar, mangga. Ke saya lagi, siap. Jadi Bapak Ibu, kalau di luar Kota Bogor bisa, hanya memang semua bisa mendaftar, semua bisa sekolah. Itu dulu digarisbawahi. Hanya jalur mana yang kita akan dapatkan. Bapak Ibu kalau jalur rapot oke, bisa. Dari luar juga nggak masalah. Jalur prestasi akademik atau prestasi lomba juga bisa. Yang tidak bisa pasti zonasi. Begitu. Jalur semua tidak bisa. Kalau di luar kota berarti kan di luar zonasi kita ya Pak ya. Nah itu nggak bisa. Tapi yang lain bisa jalurnya. Demikian Pak. Iya, terima kasih Pak Joko. Ada yang mau ditambahkan Pak Joko? Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya lagi? Ya, Bapak dan Ibu. Halo. Iya Pak Joko, mangga mau menjelaskan. Saya tambahkan bahwa untuk persyaratan pendaftaran Bapak dan Ibu berkaitan dengan KK itu semuanya sudah terkoneksi di Dukcapil. Sehingga kalau tadi ada yang menanyakan pakai surat keterangan domisili itu tidak bisa. Kemudian ada yang menanyakan anaknya ikut neneknya mungkin tercantum di kata neneknya, sementara orang tuanya mungkin gimana? Atau sebaliknya, yang dipakai itu adalah kata di mana anaknya itu tercantum. Itu. Karena itu sudah terkoneksi di Dukcapil. Dan ini adalah sudah sistem. Jadi mohon Bapak dan Ibu kalau mendaftar sih bisa saja. Hanya seperti yang tadi sampai Bu Aida, tinggal pilih mau jalur mana. Saya kira itu. Iya, terima kasih Pak Joko. Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya? Maaf, ada yang lupa. Iya. Ya silakan Pak, silakan. Ada yang lupa Pak. Berdasarkan Juknis bahwa seleksi
Itu diantaranya adalah melalui nilai rapot semester 1 sampai 5. Nah, kebetulan kami berinisiatif membuat suatu rekapan yang dari rapot itu sudah dijejer nilai-nilai permapannya itu semester 1, semester 2, semester 3, sampai mendapatkan suatu rata-rata. Ya, apakah itu bisa dipakai untuk sebagai kelengkapan berkas? Ataukah memang harus rapot asli saja yang diperlihatkan, gitu ya? Itu barangkali yang kami sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Silakan. Bu aja. Ya, jadi gini Pak, rapot itu tinggal diupload aja Pak nilainya, ya Bapak nggak perlu merata-rata nggak perlu mengolahnya, gitu ya, karena yang mengolahnya adalah di satuan pendidikan yang dituju. Ada rumusnya Pak, masing-masing sekolah karena merdeka belajar, jadi masing-masing punya sistem yang berbeda. SMA Negeri 6 akan mengolah nilai rapot itu dengan sistem A. Mungkin sekolah lain berbeda sistemnya. Nah, di mana A itu kita menggunakan sistem rata-rata nilai rapot dengan kelompok A saja. Kelompok A itu pengetahuannya ya Pak ya. Ada 7 mapel untuk SMP, ada 8 itu untuk madrasah, tetapi madrasah bahasa Arabnya nggak dipakai. Jadi tetap harus sama dengan 7 mata pelajarannya. Nah, itu diolah oleh satuan pendidikan yang dituju. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu pun hanya satu pilihan. Jadi Bapak Ibu kalau mau milih SMA 6, SMA 6 saja. Karena pola nilainya mungkin berbeda dengan SMA 2. Jadi Bapak Ibu yang mengolah nilai itu adalah dari satuan pendidikan yang dituju. Dengan sistem yang dia gunakan. Ada di pos PPDB kami. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau nyoba, silahkan. Di situ kan ada, kalau yang poin interupsi, punten. Maksud kami bukan berarti masalah pengolahan nilai. Oh ya, gimana Pak? Jadi begini Bu, punten. Yang pertama tadi masalah rapot tadi, salah satu tugas sekolah di waktu persiapan ini kan untuk menginput. Nah, kami sudah mengupload itu. Sudah ya. Nanti maksud Pak Suarya tadi, apakah ini harus dokumennya diupload sebagai persyaratan? Karena di persyaratan umum itu ada ijazah dan lain-lain tadi. Di jadwal persiapan itu tanggal 21 sampai tanggal ini jadwal mau upload dokumen. Nah, dokumen-dokumen manakah yang harus diupload? Kalau nilai sudah kita input dan sudah kita upload, sudah berhasil sukses. Itu. Bahkan kami sudah memverifikasinya sebelum nanti, sambil sekarang sudah tahap memberikan akun ke masing-masing siswa untuk bisa mengecek nilainya, karena nilai rapot semester 1 sampai 5 sudah ada di siswa. Itu yang pertama itu. Kemudian kaitannya dengan Ibu jelaskan tadi, benar Bu, memang masing-masing SMA itu menggunakan rumusan yang dikalibrasi tersebut. Bolehkah kami tahu? Karena kami pun juga dikit-dikit mau ikut memetakan potensi anak kami nanti ikut mendaftarkan di jalur prestasi ke mana itu. Apakah nanti masing-masing SMA itu menyebutkan seperti Ibu sampaikan tadi, pilih misalkan yang alternatif A. Alternatif A pun juga bisa beda-beda rumusnya Bu. P dan I-nya. Apakah SMA dengan P 0,7? Kalau 0,7 berarti Q-nya 0,3. Apakah semua sekolah sama seperti itu? Apakah beda misalnya SMA 2-nya 0,5? Nah, ini kan juga berpengaruh. Apakah juga kami pihak sekolah asal juga harus menyertakan nilai nilai UN 3 tahun terakhir? Apakah masing-masing SMA itu sudah mempunyai data itu, Bu? Karena sebetulnya kita ini pun juga itu, Bu. Jadi sekali lagi di masa persiapan ini bagi kami sekolah harus mengupload dokumen apa saja kaitannya untuk membantu siswa kami nanti mendaftar lewat mandiri maupun lewat bantu sekolah. Terima kasih, Bu. Baik. Langsung ya Pak Atip ya. Kayaknya dia ya. Jadi begini, yang dari SMP 8 luar biasa antusias, bagus Pak. Ya, pertama yang perlu diupload adalah persyaratan umum Pak. Semua persyaratan umum tadi kan sudah ada tayangan, ya.
itu disampaikan persyaratan umumnya. Kemudian untuk nilai atau kalibrasi Bapak Ibu itu kita disesuaikan dengan masing-masing sekolah. Nilainya juga Bapak Ibu upload nilainya. Begini, Jadi sudah di-upload nilainya bagus. saya potong dulu bentar. Untuk UN, Bapak Ibu itu sudah ada UN nilainya di aplikasi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk nilai Siap. Ya, bentar ya. Terima kasih. Pak Pak, jadi yang di-upload ya. Baik, Bu Aida, sebentar. Mohon Pak maaf. Atik. Jadi begini, mohon Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang harus dilakukan oleh SMP, ya. Ini kata kuncinya adalah apa yang harus dilakukan oleh Satuan Pendidikan SMP. Tadi dari SMP 8 menanyakan apa saja yang harus diupload. Bapak Ibu yang saya hormati, di sistem itu sudah ada, ya, di formul untuk pendaftaran. Ya. Bapak hanya menginput, hati-hati. Bapak hanya input pendaftaran. Ya. Untuk prestasi nilai raport hanya menginput nilai raport tadi. Ya, semester 1 sampai dengan 5. Bapak tadi menanyakan apa dokumen yang harus di-upload. Dokumen yang di-upload itu adalah ketika Bapak memilih mata lomba apa yang Bapak pilih. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang memilih mata lomba nih Pak ya, olahraga berenang, maka persyaratan yang harus diupload adalah sertifikat dan piagam. Itu saja cukup. Kalau dokumen-dokumen lain diupload, kita bisa bayangkan server yang ada di ITB itu kemungkinan tidak akan kuat. Ya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, para kepala sekolah dan operator ya yang ada di SMP menginput nilai dan mengisi pendaftar itu nama ya berikut identitas yang ada di pendaftaran di input tersebut. Jadi input ya. Kalau upload itu hanya satu khusus untuk lomba Bapak Ibu ya. Itu saja mungkin saya luruskan Bu Aida ya. Ya. Silakan, ya. Baik Pak, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, di sini kan prestasi ada dua, dia lebih mengarah ke prestasi akademik tadi mengenai nilai raport dan UN, seperti itu. Jadi ya tadi sudah jelas ya Pak, yang diupload nilainya saja. Dokumen-dokumen yang lain mungkin itu sudah tidak perlu. Kemudian untuk juara, Bapak Ibu, lomba kejuaraan, cukup yang diupload dan dikirim adalah uang kejuaraan itu saja, seperti itu. Baik, cukup gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu mengetahui di SMA 6 memakai akademik, Bapak Ibu, raport akademik itu memakai sistem yang A, Bapak Ibu, ya, dengan kalibrasi nilai A. Mangga Pak Atif, silahkan disampaikan dengan seperti apa. Kemudian ya. Pak Joko. Ya Pak Joko, silakan ada yang mau disampaikan. Ya mungkin begini, untuk sementara kita fokus aja dulu melayani tanya jawab yang dicatat dulu Pak Andi. Ya. Yang dicat Pak, yang dicat. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joko. Bapak dan Ibu yang bertanya tentang prestasi non akademik. Pak Atif, saya tambahkan lagi Pak Atif. Ya Pak lagi. Ya. Jadi gini Bapak Ibu, tadi pertanyaan cukup bagus ya. Upload itu sertifikat Bapak Ibu ya, dengan dokumen penghargaan. Ketika nanti diterima, maka kami akan melakukan verifikasi keabsahan dari piagam dan sertifikat. Tambah lagi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti memilih jalur perpindahan orang tua, surat pindah. Nah, surat pindah ini pun nanti yang diupload. Lupa saya. Itu surat pindah nanti diupload juga Bapak Ibu ya. Yang untuk pindah. Itu baik dari TNI, Polri, PNS, ataupun BUMN. Itu tambahannya Pak. Mangga dilanjut Pak. Ya, terima kasih Pak Atif. Bapak dan Ibu yang di chat ada yang bertanya tentang prestasi non akademik
apa saja yang bisa daftar di SMA Negeri 2? Jawabannya saya sudah meng-share-nya di grup. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Kami orang tua siswa SMP 8 ingin bertanya mengenai definisi nilai rapor umum dan nilai rapor unggulan. Terima kasih. Mangga Bu Haji. Kalau nilai rapot umum dan unggulan itu SMK, Pak. Enggak. Pak Joko. Mengapa Joko? Ya, terima kasih. Nilai rapot unggulan itu adalah untuk SMK, setiap kompetensi keahlian itu bisa berbeda. Misalkan contoh, untuk program keahlian PKG, dengan program keahlian elektronika, dengan program keahlian yang lain, itu yang dipertimbangkan yang disebut unggulan itu adalah nilai yang dapat menunjang mata pelajaran di jurusan atau di kompetensi tersebut. Dan itu sifatnya hanya untuk seleksi. Setelah diterima, nanti tidak ada istilahnya kelas unggulan. Nah, kalau nilai rapot umum, ya berarti yang tidak perlu dipertimbangkan di dalam kompetensi keahlian itu. Coba Haji. Ya, gitu Pak. Lanjut Pak, pertanyaan. Ya, pertanyaan berikutnya. Pak Atip, maaf, boleh menambahkan? Ya, mangga. Dan Bapak mohon izin Pak Joko untuk SMK Negeri 1 Bogor mohon menambahkan supaya makin memperjelas ya Pak ya. Mohon izin Pak Dep. Jadi untuk nilai rapot unggulan di SMK Negeri 1 Bogor ada sesuai dengan program keahlian atau biasa di masyarakat dikenal dengan jurusan. Nah, untuk kami itu ada kelompok bisnis manajemen yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Joko, di mana di dalamnya adalah jurusan akuntansi dan keuangan lembaga, OTKP, otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Kemudian ada bisnis daring pemasaran, biasa dikenal oleh masyarakat adalah jurusan penjualan atau marketing. Kemudian kelompok teknologinya adalah multimedia dan satu lagi kelompok pariwisata. Untuk bisnis manajemen yang 3 jenis, maka unggulannya adalah tidak terlalu dibuat unggulan tetapi dikategorikan ke dalam bahasa Inggris dan matematika. Kelompok pariwisata, bahasa Inggris dan matematikanya tadi sudah disampaikan paling tidak nilainya 80. Kelompok pariwisata juga bahasa Inggris dan matematika. Nah, ini mungkin salah satu yang akan mempengaruhi dari nilai unggulan pada saat siswa mendaftar ke sekolah kami di SMK Negeri 1 Bogor. Jadi, nilai unggulan di kami adalah bahasa Inggris dan matematika untuk jurusan yang tadi sudah kami sampaikan. Demikian Pak Atip, hatur nuhun, semoga membantu menambah wawasan teman-teman di SMP. Iya, terima kasih penguatannya. Ada pertanyaan nih Pak, dari Yulia Pati di chat. Iya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad Maulana. Assalamualaikum, izin bertanya untuk Japres apa saja yang diterima sama kuotanya SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 6. Bapak dan Ibu, data ekskulnya sudah saya share di grup. Lalu kuota buat SMA Negeri 2 39. Untuk SMA 6 mangga Bu Haja. Ya, terima kasih. Untuk kuota di situ SMA Negeri 6 sama ya, kita 25% ya kalau untuk Japres, baik akademi maupun lomba. Nah, untuk yang lomba, Bapak Ibu itu include semuanya. Untuk yang lomba, kita ada beberapa, tapi nanti kami upload juga di Tansa, ya. Dibaca waktunya, kita bacakan saja ya. Disampaikan Pak. Hah? Oke, sudah diupload di grup Pak. Sudah diupload di grup. Ya. Ya, terima kasih. Lalu pertanyaan dari SMP Negeri 12. Bila kakak sudah Kota Bogor, akan tetapi NIK masih tercantum kota yang lain. NIK sebelum pindah ke Kota Bogor. Bagaimana? Itu pertemuan berarti. Mangga, sama silakan Bapak Ibu berkapil, etama ya. Ya, kita nggak punya ini untuk merubah NIK dan sebagainya. Lanjut. Ada Bu Haji. Pertanyaan berikutnya. Kenapa hanya ada satu pilihan sekolah untuk jalur rapot, sedangkan untuk ikut tahap kedua, zonasi, jarak rumah kami ke sekolah terdekat 2 km. Bagaimana peluang anak kami kalau seperti itu?
Itu gitu, Pak. Kalau Bapak Ibu begini, kalau untuk zonasi kita kan belum tahu ya jarak terjauhnya berapa. Jadi optimis ya, optimis kita nggak tahu kan jarak zonasi yang tergantung ya zonasi ya Pak. Kalau zonasi kan tergantung pendaftar ya dan kuota yang kita berikan seperti itu. Mangga Pak. Ya, berikutnya dari Dian Esti. Mengenai jalur anak pendidik, apakah berlaku untuk guru swasta dan surat tugas tadi dari kepala sekolah? Pertanyaan yang berikutnya masih dalam yang sama. Kalau yang mau mendaftar adalah anak kepala sekolah, surat tugasnya bagaimana? Terima kasih. Iya, kalau di sekolah ya berarti kan yang dia sekolah saja kok. Ya, ya berarti dari kepala dinas, dari kepala dinas seperti itu. Kemudian untuk pendidik guru swasta ya punya hak juga, tapi kita lihat kuotanya juga karena masing-masing sekolah memiliki kuota juga Pak. Tetapi kalau di Juknis kan memang diprioritaskan adalah guru yang mengajar di sekolah yang bersangkutan. Bukan berarti yang lain tidak bisa gitu. Bisa saja seperti itu. Sejauh kuotanya ada. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelum lanjut angket, siapa yang mau akan bertanya langsung untuk interaktif? Pak Kasih mau memberikan penguatan, enggak? Ya lanjut Pak, cukup kayaknya sudah bagus. Cuman tadi yang disampaikan surat tugas Bapak Ibu sebetulnya untuk anak guru ya, kalau yang kepala sekolah sudah jelas mungkin ada SK ya kepala sekolah itu sudah pasti ya. Itu absahnya apalagi yang mengeluarkan misalkan untuk PNS itu wali kota ataupun gubernur ya. Saya pikir cukup, silahkan dilanjut Pak. Ya. Terima kasih Pak Kasih kepada Bapak Dr. Andes di Permana dari pengawas SMK. Barangkali ada yang mau disampaikan, mangga Pak sebelum dilanjutkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Atif atas kesempatannya. Yang kami hormati Pak Kasih pengawasan, serta Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SMA dan SMK, serta peserta dalam Pikon ini. Kami sebagai pengawas SMK menginformasikan pertama bahwa yang ada di Kota Bogor ini seluruhnya SMK ada 102 SMK. Kalau yang ikut PPDB jalur ini adalah memang untuk sekolah negeri, itu negeri 1 sampai negeri 4. Yang perlu kami sampaikan adalah anak-anak sekalian dan beberapa orang tua, itu adalah strategi pemilihan kompetensi keahlian ya. Pertama kita harus memahami semua bahwa seperti SMK Negeri 1 itu dulunya adalah SMEA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Jadi di sana kalau adik Ananda atau para guru menginformasikan itu dulunya Sekolah Menengah Ekonomi Atas yang memiliki 5 kompetensi keahlian. Yang bukan ekonomi itu adalah, jadi kalau ekonominya itu seperti akuntansi, tata kelola perkantoran, kemudian pemasaran atau bisnis daring. Yang bukan ekonomi karena ini jadi SMK itu adalah usaha perjalanan wisata atau traveling, dan juga satunya multimedia. Sedangkan untuk SMK 2 dulunya STM, Sekolah Teknik Menengah, yang bidang keahlian itu teknologi dan rekayasa yang memiliki 7 kompetensi keahlian. Yang sama dimiliki dengan yang lain, dengan SMK 3 misalnya nanti adalah PKJ. Sedangkan yang ini khususnya yang dimiliki oleh SMK 2 itu adalah program atau kompetensi keahlian bangunan dan konstruksi. Nah sebetulnya program keahlian ini banyak diminati oleh para pengguna. Kemudian yang berikutnya adalah SMK Negeri 3, dulunya SMKK, Sekolah Menengah
kesejahteraan keluarga. Jadi kalau sekarang bidang keahliannya adalah pariwisata yang memiliki 5 juga kompetensi keahlian. Jadi kita ingat kalau SMKK itu dari dulu adalah busana, kemudian boga, kemudian kecantikan. Sedangkan yang barunya yaitu perhotelan, akomodasi perhotelan, dan yang mengarah ke teknologinya adalah dia juga membuka teknik komputer dan jaringan. Kemudian SMK Negeri 4 yang baru berjalan lebih kurang 8 tahun ini, itu bidang keahliannya adalah teknologi dan rekayasa yang memiliki 4 program kompetensi keahlian, yaitu otomotif, dia unggulannya, kemudian rekayasa perangkat lunak. Nah, rekayasa perangkat lunak ini juga bagian dari pengembangan teknologi informatika. Kemudian di situ ada teknologi logam, teknik logam. Kemudian yang satu lagi teknik komputer dan jaringan. Jadi saya tekankan lagi SMK Negeri 1 penekanannya pada bisnis, jadi keunggulan itu akuntansi, perkantoran dan pemasaran. Negeri 2 pada teknik konstruksi bangunan otomotif dan elektronik. Kemudian di negeri 3 itu pada boga, busana dan kecantikan. Dan negeri 4 itu pada teknik logam dan otomotif. Itu. Yang lainnya itu banyak yang sama. Jadi kenapa saya ini informasikan untuk Adinda dan para orang tua adalah jangan sampai nanti kita pemilihan itu merepotkan dan tidak sesuai minat. Kita begini merepotkan. Lebih baik saran saya pilihlah satu sekolah SMK kalau berminat di SMK, tapi dalam pilihan kompetensinya dalam satu SMK saja. Ini untuk memudahkan kita juga untuk kaitannya dengan guru ketika mendaftarkan. Itu yang dapat saya sampaikan penguatan. Yang terakhir, kalau Ananda, ini kan kita pendaftarannya ada tahap 1 dan tahap 2. Apabila Ananda, mudah-mudahan tidak salah ini saya bacanya, apabila tahap 1, yaitu untuk jalur afirmasi, jalur prestasi rapot dan lomba, dan juga pemilihan orang tua, tidak lulus, maka Ananda bisa mengikuti tahap 2 melalui rapor umum. Ya, gimana? Di SMK. Ya. Dan berikutnya lagi tambahan, kalau tadi ada penekanan seakan kalau untuk kaitannya dengan zonasi itu untuk SMA, di SMK juga ada zonasinya. Kalau misalnya ya, dalam rapat umum, kalau dia memiliki grade yang sama, nilai yang sama anak tertentu, maka menjadi prioritas itu jarak dengan sekolah. Setelah itu baru umur. Semakin dia tua, semakin lebih tua, semakin memberi peluang kalau nilainya itu sama. Begitu juga untuk afirmasi, karena kita kan dibatasi oleh persentase kuota dan sebagainya, itu tetap zonasi atau jarak menjadi pertimbangan. Saya kira demikian Pak Atik yang dapat saya tambahkan, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Edi Permana yang sudah memberikan penguatannya. Bapak dan Ibu, alhamdulillah Ibu pengawas pembina SMA, Ibu Hajah Sri Dwi Artati sudah berada di tengah-tengah kita. Kepada Ibu Hajah barangkali akan memberikan penguatan atau ada yang mau disampaikan, mangga kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku pengawas pembina SMA, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, khususnya kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah.
terutama kepala sekolah SMA yang menjadi panitia penerimaan siswa baru. Yang pertama, mohon Bapak dan Ibu menyikapi PPDB ini dengan bijak. Mengingat pengalaman saya waktu di SMA 6 dulu, itu terutama jalur prestasi. Pada jalur prestasi itu kan sudah ada sekolah masing-masing yang sanggup menerima sesuai prestasi siswa. Tetapi mudah-mudahan sekarang sih sudah berbeda ya Bu Aida dengan zaman dulu. Karena pengalaman dulu SMA 6 ini diserbu oleh jalur prestasi. Yang notabene mestinya prestasinya tidak, misalnya bidang olahraga tidak di SMA 6, mereka milih SMA 6. Itu salah satu contoh, mudah-mudahan sekarang sudah tidak berlaku. Untuk itu saya titip pesan sekali supaya Bapak Ibu Kepala Sekolah menangani PPDB ini harus dengan bijak dan bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dalam tanda kutip, saya tidak akan saya sampaikan di sini, PPDB ini betapa kreditnya luar biasa. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Selamat bertugas, semoga Bapak dan Ibu selalu semangat, selalu sehat, dan sukses PPDB tahun 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Hajah yang sudah menyampaikan penguatannya buat kita semua, terutama buat teman-teman panitia PPDB, baik SMA maupun SMP. Bapak dan Ibu, sebelum pertanyaan melalui chat, barangkali ada yang mau bertanya langsung secara interaktif, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Dari SMP 12, Pak. Iya, mangga Bapak. Memperoleh penjelasan tentang prestasi nilai raport dan apa bedanya dengan nilai raport umum. Terima kasih, Pak. Iya. Mangga Bu Hajah. Prestasi nilai raport dan raport umum, Pak, itu ada di SMK, maaf. Ya. Pak Joko, silakan Pak Joko. Ya. Tadi udah dijelaskan sama Pak Joko ya tadi. Tadi nggak apa-apa Pak Joko mungkin akan menyampaikan ulang. Prestasi umum dan prestasi nilai umum Pak. Ya, tadi sudah disampaikan dan sudah dijelaskan bahwa kalau yang nilai raport unggulan itu akan digunakan untuk di masing-masing kompetensi keahlian yang tentunya itu juga berbeda-beda mata pelajaran yang diunggulkan. Contoh kalau misalkan di kompetensi keahlian otomotif itu memilih nilai yang diunggulkan itu misalkan matematika harus sekian. Tapi di TKJ belum tentu sama, belum tentu matematika. Mungkin yang diunggulkan mata pelajaran lain. Nah itu yang disebut dengan unggulan. Kalau yang raport umum itu ya tidak dipakai untuk pertimbangan di pemilihan kompetensi keahlian. Jadi Pak. Ya, terima kasih Pak Joko. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Ya, mangga. Waalaikumsalam. Iya. Tinggal nyebrang. Iya Pak.
Baik. Ya. Ya, Waalaikumsalam. Ada lagi. Kan. Ya, itu MC itu kalau nilai. Ya. Oke, terima Iya. kasih. Terima kasih Bu Haja, mangga sama Bu Haja aja sekalian. Mangga. Ya, jadi begini Bapak Ibu sekalian, kalau saya bicara SMA 6 saja dulu ya. Kalau SMA 6 kita melakukan kalibrasi nilai rapot itu dengan sistem yang A Bapak Ibu. Dengan coefficient P-nya setelah kami lakukan dengan P itu 0,6. Ya, dari SMA 2 mangga terserah. Kemudian Bapak Ibu, nilai ini bukan di-upload tapi di-entry. Jadi Bapak Ibu hanya meng-entry nilai itu. Nilai rapotnya di-entry. Kan ada aplikasinya sudah tuh, ya entry. Nanti yang mengolah, karena masing-masing sekolah itu memiliki kalibrasi yang berbeda. Nggak bisa juga Bapak Ibu harus disamakan 07 semuanya, mungkin seperti itu. Ya. Nah, untuk ini kami di Tanah Sareal sebetulnya sudah kami sampaikan seperti itu. Ya, jadi kalau Pak untuk SMA nih Pak, jadi untuk Pak Atif mangga, kami itu tadi rumusnya ya Bapak Ibu kalibrasinya, Bapak Ibu yang mengolah nilai nanti dari tim di sekolah yang dituju, Bapak Ibu cukup meng-entry nilai itu di aplikasi seperti itu, ya. Iya, terima kasih Bu Haja. Bapak dan Ibu, untuk SMA Negeri 2 menggunakan rumus B, yaitu skor nilai akhir sama dengan MT plus RU. MT adalah total nilai rata-rata 7 mata pelajaran kelompok A dari semester 1 sampai dengan semester 5. RU adalah nilai rata-rata UN sekolah 3 tahun. Terima kasih. Pak Isan boleh dilihatkan tayangannya Pak? Di situ ada tayangan kalibrasi untuk A dan B. Coba kita lihat Bapak Ibu ya, mungkin ada yang belum memahami betul. Kita lihat saja sekilas, yang A seperti apa, yang B seperti apa. Ada di terakhir Pak, di tayangan. Coba kita lihat Bapak Ibu, di kalibrasi itu. Nah, kami dari pihak SMA, bisa Pak Isan? Ya. Ada di tayangan Bapak Ibu di terakhir itu ada berkaitan dengan kalibrasi itu. Ya. Nah, jadi untuk nilai P, kalau P-nya 0,6 berarti untuk Q adalah P-1, yaitu jadi 0,4. Nah, rumusnya, nah ini Bapak Ibu bisa kita lihat kalibrasinya di terakhir Pak. Waktu itu masih ada di terakhir. Nah, ini Bapak Ibu rumus, mohon maaf. Nilai skor akhir itu sama dengan NA plus NB. Bapak Ibu bisa dilihat ya di tayangan. Apa itu NA? NA adalah Pi dikali dalam kurung total 4 rata-rata mapel yang di-UN-kan. Jadi Bapak Ibu, di sini kan SMP ada 7 mapel. Jadi yang disebut dengan NA di sini adalah mata pelajaran di-UN-kan saja. Ada 4. Ditambah 4 Q di situ apa? Nilai rata-rata UN 3 tahun. Bapak Ibu ini nilai sudah ada di aplikasinya. Nah, rapot UN itu dari semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi Bapak Ibu entry saja nilainya. Dengan rumusnya, Bapak Ibu ini ada 0,5 lebih kecil sama dengan pi, lebih kecil sama dengan 0,9. Berarti rentang pi itu bisa 0,5 sampai dengan 0,9. SMA 6 tadi memilih pi-nya
adalah 0,6. Maka Q sama dengan 1 min 0,6. Nah, sementara NB itu apa? Total nilai 3 mapel, sisa dari 4 mata pelajaran yang di UN kan, yang di atas Bapak Ibu. Kan ada 4, jadi tersisa kan 3 yang bukan non-UN. Itu juga dihitung dari semester 1 dengan semester 5. Maka nilai akhirnya adalah nilai NA tadi, ya Bapak Ibu, ditambah dengan nilai NB tadi yang non-UN, itu totalnya. Seperti itu. Jadi nanti fee-nya di sini yang menentukan apakah 0,7, 0,6, apa 0,5. Nah ini ditentukan oleh sekolah atau satuan pendidikan yang dituju masing-masing. Begitu Bapak Ibu. Yang untuk B, nilai akhirnya itu langsung saja. Total nilai rata-rata 7 mapel. Ini ada 7 mapel dirata-ratakan, ditambah nilai rata-rata UN selama 3 tahun itu, langsung itu nilai akhirnya. Memang agak lebih praktis. Kenapa alasan akademis kami memilih nilai A, itu juga ada rumusan alasannya. Karena di sini mempertimbangkan nilai mapel UN dan juga rata-rata UN. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi lebih berkeadilan kalau saya melihatnya seperti itu. Tetapi kalau Pak Atip tadi memilih B, itu juga secara akademis Pak Atip nanti bisa menyampaikan. Baik Bapak Ibu, barangkali itu yang dari kami, ya. Iya Bapak dan Ibu, terima kasih di pertanyaan. Ya, nggak usah dicampurkan ya, cukup. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Di pertanyaan chat itu banyak yang bertanya kalibrasi dan barusan sudah dijelaskan oleh Bu Hajah Aida. Silakan Bapak dan Ibu yang mau bertanya lagi secara interaktif. Sambil menunggu Bu Hajah ada pertanyaan. Jalur perpindahan menentukan sekolah tujuan berdasarkan dekat rumah atau tempat kerja. Enggak Bu Hajah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kalau perpindahan itu Bapak Ibu memang kan apa juga kalau ada yang sama kan tadi adalah jarak. Jadi diupayakan Bapak Ibu perpindahan itu dekatnya adalah dengan tempat kerja dan tempat tinggal anaknya, seperti itu. Silakan ditambahkan yang lain. Halo, kedengaran Pak Atip? Suaranya Pak Atip? Pak Atip dibuka. Ada yang mau bertanya lagi secara langsung? Saya Pak. Ya, mangga Ibu, mangga. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budian Hesti dari SMP Yapis. Mungkin ini lebih kepada ingin bertanya karena tadi ada perbedaan, kita kan seprovinsi Jawa Barat ya Pak ya. Mengapa penilaian itu dibedakan Pak? Bu Aida juga ya, kenapa dibedakan setiap sekolah? Apakah ini ada hubungannya juga dengan Merdeka Belajar begitu Pak? Mangga. Silakan Bu Aja. Ya, kalau menurut saya Bapak Ibu jelas itu di dalam bisnis ya, karena mungkin itu salah satunya, tetapi memang disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing seperti itu. Ya, itu Bapak Ibu. Sehingga ditetapkan oleh kepala sekolah, tapi ditetapkan oleh rapat Dewan Guru dengan juga tim dari panitia PPDB di sekolah seperti itu. Oke, jadi lebih diserahkan kepada otoritas sekolah masing-masing ya Bu Aida ya? Betul Bu, ya. Baik. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Masih ada yang lain lagi? Ya, sebelum interaktif ada pertanyaan Bu Haja. Oh, untuk SMK dulu. Untuk Pak Joko, untuk tes kesehatan SMK, apakah puskesmas yang ditunjuk oleh sekolah tujuan atau bisa di mana saja? Enggak Pak Joko. Oke, terima kasih. Untuk tes kesehatan itu tetap merujuk kepada dokter negeri, artinya bisa rumah sakit pemerintah, bisa puskesmas. Jadi tidak diperbolehkan klinik umum atau dokter praktek, tidak boleh.
Ya, ya, terima kasih. Buat Bu Haja, kalau tahap pertama Japres daftar ke SMA kota, sedangkan domisili di kabupaten, apakah itu berpengaruh? Saya pikir enggak, tergantung Japresnya ya Pak ya. Jadi silahkan yang dari luar kota Bogor bisa melalui jalur Japres, Bapak Ibu. Japres perlombaan, Bapak Ibu, dan Japres yang akademik, nilai akademik bisa ya. Ya, pertanyaan berikutnya, kalau kakak saya masih di Surabaya, tapi sudah tinggal di Bogor sudah 2 tahun, bisakah mendaftar SMA negeri dengan jalur prestasi rapot atau zonasi? Kalau jalur prestasi rapot, saya jamin bisa Pak, ya, jalur prestasi. Tapi kalau zonasi ya saya nggak bisa jamin, Bapak Ibu kan terlalu jauh. Mungkin masuknya kalau ke zonasi peluangnya kecil, karena yang dekatnya lebih banyak seperti itu. Jadi bagusnya ke jalur prestasi saja, ya. Terus Pak, lanjut. Ya, saya bekerja selalu berpindah-pindah lokasi. Dan sejak 2008 saya sudah tinggal di Bogor, domisili di Bogor, tetapi kakak di Jakarta. Karena waktu itu mendapat tugas di Bogor. Nah, kalau jalur perpindahan orang tua saya ingin gunakan untuk anak saya, bagaimana? Padahal saya sudah tugas di lain kota. Mohon penjelasannya. Ya, kalau selama Bapak atau Ibu nih yang bertanya ya, memiliki surat perpindahan pekerjaan, saya pikir nggak masalah Pak, ya bisa mendaftar di jalur perpindahan. Tetapi Bapak Ibu memiliki surat perpindahan orang tua bekerja dari instansi yang Bapak Ibu bekerja saat itu, ya saat ini seperti itu. Ya. Bu Haja, ini ada pertanyaan tentang kakak. Pertanyaannya, jika RT yang tertera di kakak berbeda dengan yang tertera di Google Maps, bagaimana? Tetap mengacu pada kakak sesuai dengan yang tertera atau pada KTP orang tua? Baik Bapak Ibu, itu kewenangan dari Disduk Capil, sehingga Bapak Ibu yang memiliki permasalahan dengan kakak, dengan KTP, silahkan ditulis nanti di pengaduan Pak. Di situ kan ada pengaduan ya, diantaranya kenapa bisa berbeda. Karena ini akan mempengaruhi juga dari tempat tinggal itu. Ya kalau saya tidak punya kewenangan untuk memberikan alternatif itu. Dibetulkan dulu Pak, ya dibetulkan dulu lokasinya. Iya. Begitu Pak. Bu Hajar, masih tentang kakak. Syarat kakak itu 1 tahun. Lalu dia bertanya, kakak saya kurang 20 hari ke 1 tahun. Ya, daftarkan saja Pak. Insya Allah lah kalau kita juga nggak tahu itu diterima atau enggak. Yang penting kan kakak kita memang di aturan juknisnya itu 1 tahun minimalnya seperti itu. Ya, tapi kalau mau daftar, daftarkan saja Pak. Ya, kan kita di sini memiliki ada aturan yang jelas ya, tetapi jangan juga kita pesimis ya. Ya mudah-mudahan itu bisa, kalau ada permasalahan tadi ada di pengaduan Pak, seperti itu. Alamat pengaduannya? Ini ada pertanyaan, Bu mau tanya, bagaimana kalau anak kami banyak yang hafal Quran, hafiz Quran, bagaimana prosedurnya untuk Japres? Ya, Bapak Ibu memiliki hafiz Quran, misalnya pernah lomba misalnya ya Pak ya, berarti kan ada piagam lombanya ya Pak, itu bisa diupload. Atau surat keterangan mereka sudah hafiz Quran dari institusi yang berwenang, seperti dalam hal ini Kemenak seperti itu. Silahkan Bapak Ibu diupload itu keterangannya. Dan nanti keterangan aslinya disampaikan saat, kalau itu diterima, disampaikan saat daftar ulang. Nah, kalau nanti di daftar ulang kami agak sedikit memeriksa dokumen resmi, itu memang di peraturan pada saat itu kita memeriksanya Pak. Apakah dokumen aslinya itu dipertanggungjawabkan seperti itu. Karena tidak bisa kita tes masa COVID Pak. Ya, diupload saja caranya.
Ya, Bisa terima kasih Bu Aja. bisa mandiri ya, bisa di Ya. sekolah kita. Betul, Bapak dan Ibu, tentang Hafiz Quran, sertifikat dari manapun, ini hanya menguatkan saja, sertifikat dari manapun, tolong dilengkapi dengan lisensi surat keterangan dari Kementerian Agama. Itu aja. Bapak dan Ibu, ada yang bertanya secara interaktif, silakan. Kita berapa menit lagi, Fatih? Silakan, waktu 7 menit lagi. 7 menit Bapak. lagi. Sampai pukul 10.00. Ada 7 menit lagi, Bapak dan Ibu. Sebelum ke yang interaktif, ini ada pertanyaan. Bagaimana pembagian kuota 25% jalur prestasi untuk non-akademik dan akademik? Mangga Bu Haja. Untuk SMA 6 aja ya Pak? Ya. SMA 6, oke. Karena beda-beda juga. Maaf Bapak Ibu, ini beda-beda. Masing-masing sekolah kemarin sudah disampaikan. Untuk prestasi Bapak Ibu, di situ kan ada prestasi rapot secara akademik, SMA 6 memilih untuk sebesar 20%. Secara keseluruhan kan 25 ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk jalur prestasi lomba atau kejuaraan itu 5%. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ya. Bapak dan Ibu, buat SMA Negeri 2, jalur prestasi akademik 13%. Jadi ada 42, dan prestasi non-akademik 12%, 39. Oh ya, jumlah kami itu dari jumlah siswa 324 Pak. Ya, jadi tinggal dihitung berapa persennya. Betul. Ya lanjut Pak. Pertanyaan berikutnya, mohon bisa dijelaskan lagi jalur zonasi. Apakah sudah pasti kalau sekian kilometer tidak akan diterima, ataukah tergantung yang daftar? Terima kasih. Baik, donasi kan adanya di SMA berarti ke saya ya Pak. Donasi Bapak Ibu, saat ini saya tidak bisa menentukan berapa titik koordinat terjauhnya, terdekatnya seperti itu dan terjauhnya. Itu tergantung nanti pendaftar, seperti itu. Jadi donasi belum bisa diprediksi. Mungkin saja berbeda dengan tahun yang lalu, seperti tergantung pendaftar. Begitu Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Bapak dan Ibu, ini ada pencerahan penguatan dari Bapak Ketua MKKS. Kalau nilai rapor bukan di-upload, tetapi di-entry. Yang di-upload adalah sertifikat kejuaraan. Terima kasih Pak Ketua atas penguatannya. Bapak dan Ibu, silakan ada yang bertanya langsung. Ada 5 menit, ada 4 menit lagi. Kayaknya Pak, ini kita fasilitasi yang ini Pak. Waktu tinggal 4 menit lagi Bapak, punten. Bapak dan Ibu, pertanyaan di chat masih banyak, tapi waktu kita cuma tinggal 4 menit lagi. Sesuai dengan janji saya, pertanyaan-pertanyaan yang belum sudah di-copy oleh host, dan insya Allah akan dijawab oleh Bapak dan Ibu dari presenter, dan akan dijawab melalui grup WA yang sudah saya bikin sebagai di grup sosialisasi PPDB. Nanti akan dijawab di situ, dan waktu 4 menit ini saya serahkan kepada host Pak Iskan untuk mengambil beberapa kesimpulan dalam meeting video conference sosialisasi PPDB untuk wilayah Tanah Sarial. Buat teman-teman semua presenter, lalu buat Pak Kasih pengawasan, Bapak pengawas dan Ibu pengawas, terima kasih atas kehadirannya dan telah memperkuat dan memberikan penguatan dalam sosialisasi ini. Terima kasih buat Bapak dan Ibu presenter, terima kasih buat Bapak dan Ibu audiens, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu panitia PPDB di SMP atau Madrasah Sanawiyah. Terima kasih atas kerjasamanya telah hadir memenuhi undangan kami. Sekali lagi, forum ini saya serahkan kepada host untuk melanjutkan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Atik. Bapak dan Ibu yang berbahagia, alhamdulillah presentasi dan diskusi yang dilaksanakan oleh kita bersama-sama mudah-mudahan memberikan banyak kejelasan informasi, terutama untuk Bapak dan Ibu orang tua siswa yang bersadik atau Bapak dan Ibu yang ada di sekolah SMP. Mudah-mudahan dari informasi yang disampaikan oleh kami, presenter, kemudian dari pihak KCD, sekali lagi memberikan kejelasan. Dan Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir jika ada hal-hal yang kurang jelas. Sekali lagi Bapak dan Ibu, jika ada hal yang kurang jelas, Bapak dan Ibu bisa mengunjungi website sekolah masing-masing. Beberapa juga termasuk website PPDB Jabar. Insya Allah informasi yang ingin Bapak dan Ibu tanyakan bisa dicari. Bisa dicari di Juknis atau di Pergub atau di aturan-aturan sosialisasi lainnya. Silakan Bapak dan Ibu, kemudian Bapak dan Ibu yang bisa dilakukan adalah Bapak dan Ibu bisa menghubungi nomor pengaduan sekolah masing-masing. Silakan Bapak dan Ibu berkunjung ke website sekolah masing-masing. Insya Allah di website sekolah masing-masing Bapak dan Ibu bisa bertanya juga berkaitan dengan hal tersebut. Khususnya untuk di SMA 6 Bogor, kami membuat website khusus PPDB SMA Negeri 6 Bogor. Silakan Ibu berkunjung ke website khusus PPDB SMA 6 Bogor. Di sana kami sudah menyiapkan room chat untuk tanya jawab untuk di SMA Negeri 6. Tentunya jawaban yang kami berikan berdasarkan juknis, bukan berdasarkan interpretasi kami. Berdasarkan juknis yang berlaku di Provinsi Jawa Barat tentunya. Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih kepada para presenter, Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Bogor, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bogor, Bapak Kasih Pengawasan, Bapak dan Ibu pengawas serta Ketua MKK. Terima kasih pada Pak Bambang yang sudah hadir, juga pada Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri yang lain yang menghadiri rapat sosialisasi ini. Dan terima kasih kepada seluruh peserta rapat sosialisasi pada hari ini. Terima kasih dari saya. Maka kami nyatakan bahwa rapat pada hari ini, sosialisasi pada hari kita akan tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk meninggalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biarin Pak, badai diskusi. Bu aja, badai SMA 1 Bu aja. Anget bersuap. Ada pemimpin. Bu aja sehat. Ada itu jadi kumpul semua di satu. Bu Ajeng. Oh, siap. Punten Bapak Ibu yang belum mengisi absen, Bapak Ibu punten yang belum mengisi absen, mohon mengisi absen, punten Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu Pak Ikan, kan sudah isi absen belum? Sudah di room chat sudah. Daftar hadir. Di room chat daftar hadir. Di room chat ada mangga. Ibu kali hadir. Bu Ajeng. Tidak ada pertanyaan ya untuk SMA 1 Bu Ajeng ya. Bukan, enggak ada pertanyaan. Waktunya di satu lagi. Ya, Bapak Ibu sukses ya. Semangat semuanya. Assalamualaikum Ibu Aida. Ibu maaf, saya sebenarnya orang tua murid, Bu. Dari mana, Bu? Saya orang tua murid, tapi saya penasaran, Ibu, karena tadi ada pertanyaan saya yang belum terjawab. Oh iya, Ibu dari Tanah Sari ya? Orang tua murid, tapi dari salah satu sekolah, saya orang tua murid dari SMP 8. SMP 8? Iya, orang tua murid dari SMP 8, iya. Iya.
Boleh saya Bu? bertanya nggak, Bu? Ya, ada. Untuk pelayanan Bu boleh saja sejauh saya bisa jawab insya Allah. Gimana Ya, Ibu? Sebenarnya tadi di chat sudah saya tulis, tapi karena waktunya tidak cukup, katanya akan dijawab di grup. Tapi kan kami orang tua nggak tergabung dalam grup ya, Ibu. Ya, nggak apa-apa Bu, ini kesempatan untuk mengisi daftar hadir, takut ada Iya. tolong di